Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman mahasiswa manajemen pendidikan angkatan 2022 baik kelas A, kelas B maupun kelas C. Berikut ini Ibu akan menjelaskan mengenai pedoman observasi dan aksi nyata yang akan teman-teman laksanakan mulai minggu depan ya, rentang 16 sampai 20 Oktober. Silahkan dipilih satu hari teman-teman untuk ke sekolah. Daftar sekolahnya sudah teman-teman peroleh ya. Oke, kita awali dari tujuan kegiatan observasi dan aksi nyata ini apa? Ada dua tujuan utama. Pertama, untuk memperoleh data dan informasi mengenai rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data, dan selanjutnya untuk melakukan aksi nyata, realisasi salah satu program prioritas di sekolah tersebut. Lokasi disebar ya di SD-SD negeri sekecamatan Pulau Gadung sebanyak 36 sekolah, maka kelompok pun sebanyak 36 kelompok ya yang disebar ke 36 sekolah. Adapun waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 3 pertemuan, teman-teman. Pertemuan pertama mulai 16 sampai 20, silahkan pilih satu hari rentang tanggal tersebut. Lalu pertemuan kedua rentang 23 sampai dengan 27 Oktober yang akan dilaksanakan yakni observasi. Jadi dijadwalkan observasi 2 pertemuan ya teman-teman ya. Minimal teman-teman ke sekolah 2 jam, di sana teman-teman perdalam ya wawancara pihak sekolah yang berkepentingan. Adapun pertemuan ketiga ini kita lakukan di rentang 6 sampai dengan 10 November yang berupa aksi nyata. Jadi setelah teman-teman melaksanakan wawancara dengan pihak sekolah dan sekaligus ditanyakan apa program terdekat yang akan dilaksanakan, maka teman-teman buat aksi nyatanya di awal November. Selanjutnya, outputnya adalah laporan hasil observasi dan aksi nyata serta video hasil observasi dan aksi nyata. Berikut ini adalah pedoman observasi ya untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2. Nanti silahkan teman-teman dicantumkan di sini waktunya kapan teman-teman melakukan observasi pertemuan 1 dan 2-nya, lalu narasumbernya siapa yang teman-teman wawancarai. Boleh lebih dari satu ya teman-teman ya. Dicantumkan identitasnya, lalu ini adalah pertanyaan-pertanyaan inti yang coba Ibu buatkan, tetapi teman-teman dapat mengembangkannya ya sesuai dengan kondisi di lapangan yang ingin teman-teman lebih dalami ya. Di sini ada 10 pertanyaan terkait dengan rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data. Lalu dokumen apa yang diperlukan atau diminta kepada sekolah, yakni profil sekolah, ya, dokumen RKJM, rencana kerja jangka menengah, dokumen rapor pendidikan yang sudah di-download, gitu ya. Yang di dalam rapor pendidikan itu sebenarnya sudah ada RKT dan RKAS-nya ya. Tetapi jika sekolah mengizinkan, kalau tidak mengizinkan cukup difotokan saja gitu ya teman-teman, salah satu RKJM-nya misalnya di lembar pertama gitu ya, rapor pendidikannya lembar pertama, screenshot-nya ya. Dan juga foto hasil observasi, tentunya foto teman-teman kondisi sekolah dan juga narasumber yang teman-teman wawancarai ya. Adapun pedoman aksi nyata di pertemuan ketiga, dari observasi ke aksi nyata ada jeda waktu 1 minggu teman-teman untuk berdiskusi dengan saya ya. Kira-kira bagaimana merealisasikan aksi nyata sesuai dengan kebutuhan sekolah ya. Jadi nanti di pertemuan kedua itu ada yang teman-teman tanyakan nih, program apa yang ingin direalisasikan dengan melibatkan mahasiswa, tentunya disesuaikan dengan kemampuan teman-teman ya. Skalanya bisa skala kalau targetnya siswa misalnya teman-teman bisa keseluruhan kelas atau mau di satu kelas gitu ya, nanti tergantung dari kesiapan teman-teman gitu ya. Bisa siswa, bisa guru untuk target aksi nyatanya ya teman-teman ya.
Jadi di sini sebutkan saja nama programnya apa, lalu tujuan dari pelaksanaan program tersebut apa, waktunya kapan, ya, dan jam berapa sampai jam berapa, pesertanya siapa, apakah siswa, kelas berapa, berjumlah berapa, atau guru gitu ya, guru kelas berapa, atau acak, atau keseluruhan guru, atau tertentu dituliskan secara rinci ya, jumlahnya berapa, rincian aksi nyata yakni tahap demi tahap yang teman-teman lakukan ketika melaksanakan aksi nyata. Dan nanti tidak lupa teman-teman tanyakan ya setelah melaksanakan aksi nyata seperti apa pendapat dari peserta setelah mendapatkan aksi nyata dari teman-teman. Begitu juga dari kepala sekolah dan tentunya dari teman-teman sendiri. Apa refleksi dari aksi nyata yang sudah teman-teman lakukan. Dokumen yang dibutuhkan adalah materi aksi nyata, tentu nanti kan teman-teman harus mempersiapkan ya, tidak hanya berbicara tapi ada PowerPoint atau dalam bentuk video misalnya mau ingin teman-teman tampilkan. Dan juga sebelum kegiatan aksi nyata teman-teman membuat flyernya, flyer kegiatannya ya. Di sana mencantumkan kegiatan nama programnya apa gitu ya. Lalu foto kepala sekolah, foto teman-teman, foto dosen pembimbing, dan juga waktu kegiatannya ya. Selanjutnya adalah laporan hasil observasi dan aksi nyata. Jadi setelah teman-teman melaksanakan kegiatan tersebut, teman-teman diminta untuk membuat laporan. Laporan ini sistematikanya, tetapi nanti desainnya teman-teman mau buat seperti apa, silahkan dibuat sekreatif mungkin begitu ya. Yang penting pemenuhan aspek cover harus ada gitu ya. Lalu lembar pengesahan, daftar isi, hasil observasi, dan seterusnya itu terpenuhi begitu ya teman-teman. Kita coba lihat dari cover. Ini cover dibuat semenarik mungkin, ada tulisan laporan observasi dan aksi nyata, nama aksi nyatanya apa, dan di sekolah mana gitu ya, dituliskan nama dosen pengampunya, dosen mata kuliah maksudnya itu ya, nama kelompok teman-teman, namanya siapa saja, lalu di bawahnya ada program studi manajemen pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, gitu ya. Ini silahkan dibuat sekreatif mungkin. Lalu dilanjutkan lembar pengesahan, nanti ada contohnya, daftar isi, isinya apa saja, isinya dari mulai cover, lembar pengesahan, daftar isi, hasil observasi, hasil aksi nyata, kesimpulan dan saran, dan lampiran-lampiran. Itu ya, itu untuk daftar isinya. Dan pertama itu adalah hasil observasi. Ini dituliskan profil sekolahnya, lalu informasi umumnya seperti apa, ya. Oke, informasi umumnya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Informasi umum. Oke. Waktu kunjungan, kunjungan 1 dan kedua ya tentunya ini ya, narasumbernya siapa. Lalu hasil yang sudah teman-teman lakukan wawancara apa, dituliskan di sini. Lalu pembahasan itu adalah intisari dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Teman-teman buat apa sih yang teman-teman dapatkan gitu ya terkait dengan pemahaman kepala sekolah terhadap rapor pendidikan yang berbasis data gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman lakukan analisis di sini ya, dikaitkan dengan literatur yang sudah teman-teman pelajari. Apakah sesuai ataukah ada yang belum sesuai begitu ya. Dan ini adalah hasil aksi nyatanya. Dituliskan kembali ya nama programnya apa, berikut sampai dengan refleksi mahasiswa ya. Dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini meliputi keseluruhan ya teman-teman dari hasil observasi dan juga aksi nyatanya. Dan ini adalah lampiran-lampiran yang perlu teman-teman lengkapi. Ya, profil sekolah, dokumen LKJM, dan lapor pendidikan. Lalu teman-teman membuat artikel singkat ya dari hasil laporan ini, teman-teman buat saja artikel singkat mengenai aktivitas selama teman-teman observasi dan aksi nyata.
yang dilakukan apa, tanggal berapa, aksi nyatanya apa gitu ya, berupa apa, tanggal berapa, kegiatannya seperti apa, nanti ada foto-foto kegiatan yang diunggah ke blog dan juga ke IG ya, dan jangan lupa tag ke Desi Rahmawati dan juga IG sekolah. Ini adalah contoh artikel yang bisa teman-teman pelajari terkait dengan hasil observasi dan aksi nyatanya. Lalu ini dokumen yang perlu dilampirkan juga flyer dan materi yang sudah teman-teman buat. Dan ini karena banyak juga yang menonton melalui YouTube, jadi teman-teman tadi dokumentasi atau foto-foto dan video yang sempat teman-teman rekam gitu ya, meskipun sedikit-sedikit dari mulai pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 3, itu dibuatkan dalam bentuk video gitu ya. Nanti durasinya 2 sampai 5 menit ya, teman-teman. Dan terakhir adalah surat keterangan bahwa teman-teman telah melakukan observasi dan aksi nyata dari sekolah ya, dan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman nanti sebagai SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Dan di sini adalah nanti laporan hasil observasi dan aksi nyata yang versi cetaknya nanti diberikan kepada sekolah ya, sebagai dokumen sekolah. Adapun versi digitalnya nanti teman-teman kumpulkan melalui link berikut ini. Dan ini adalah contoh lembar pengesahannya. Nah, ya, laporan observasi dan nyata mahasiswa diperiksa dan disetujui oleh Ibu nih selaku dosen pengampu dan mengetahui kepala sekolah. Ya, kepala sekolah nanti di SD mana ya, teman-teman sebutkan ya. Dicantumkan nama dan NIP-nya. Kepala sekolah dasar negeri berapa gitu ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Selamat teman-teman mengambil pengalaman langsung dari sekolah dan juga memberikan kontribusi untuk sekolah sekecil apapun itu. Silahkan dieksplor kemampuan dan keahlian yang teman-teman miliki ya, yang diberikan kepada sekolah. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.